rela dinikahi 3 pria Arab demi uang 100 juta, saat malam pertama aku syok burungnya jumbo dan berurat, aku hampir menyerah melayaninya. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di Yaumil Akhir. Malam itu, langit Jakarta digelayuti awan kelabu. Hujan tak deras, hanya gerimis halus yang menari-nari di atas aspal dan kaca jendela. Suasana hotel tempat Rina bekerja terasa lebih sunyi dari biasanya. Lobi beraroma bunga lili, musik jazz instrumental mengalun pelan di kejauhan, dan jam di dinding baru menunjukkan pukul 8 malam. Ia berdiri di balik meja resepsionis, mengenakan seragam putih biru yang membentuk tubuh rampingnya. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya yang lelah masih tetap tampak anggun karena senyum yang tak pernah absen, meskipun hatinya kerap berat. Rina sudah 5 tahun bekerja di hotel itu. Hidupnya tenang, teratur, tapi terasa seperti berjalan di tempat. Setiap malam ia menatap tamu-tamu hotel yang datang dan pergi dengan cerita mereka masing-masing. Beberapa terburu-buru, beberapa bersikap dingin, dan segelintir terlalu akrab. Ia sudah terbiasa dengan semua itu. Hingga malam itu datang, dan 3 pria Arab masuk seperti angin dari negeri lain. Mereka mengenakan jubah putih bersih yang jatuh sempurna mengikuti langkah. Salah satunya tampak lebih tua, berjanggut perak, dan mengenakan sorban merah putih yang terlipat rapi. 2 lainnya lebih muda, satu berkulit terang dengan mata tajam, dan satu lagi lebih gelap, dengan rahang tegas dan senyum separuh yang seolah menyimpan banyak rahasia. Mereka berjalan perlahan, penuh percaya diri, seolah dunia berputar mengikuti ritme mereka. Rina menyambut mereka dengan sopan. Saat pandangan mereka bertemu, waktu terasa menahan napas. Sheikh Abdullah, pria tertua, menyapa dengan suara dalam dan lembut, "Assalamualaikum," sebelum menyerahkan paspor mereka. Rina menjawab salam itu dengan senyum dan nada suara yang ia jaga tetap profesional, meskipun hatinya sedikit bergetar. Tapi yang membuat jantungnya tak tenang adalah pria bernama Rafiq. Ia berdiri paling belakang, hanya memandang, tidak banyak bicara. Sorot matanya menusuk, bukan karena tajam, tapi karena terlalu dalam. Bukan tatapan mengundang, tapi menguak. Seolah ia bisa melihat lebih dari sekadar senyum pelayanan di wajah Rina. Ia tidak berkata apapun malam itu. Tapi pandangan mereka bertaut 1 detik lebih lama daripada seharusnya. Dan dalam detik itu, ada sesuatu yang mengalir. Entah hawa panas, entah rasa penasaran, entah hanya ilusi. Rina berusaha menepis pikiran itu. Ia terbiasa dengan pria berkelas, para tamu asing yang menghamburkan uang untuk kesenangan sesaat. Tapi mereka bertiga ini berbeda. Diam-diam, ia mengamati dari kamera CCTV saat mereka menaiki lift. Gerak tubuh mereka tenang, tak tergesa, dan tiap langkah seolah menyimpan cerita panjang yang tak diketahui siapapun. 2 hari setelah kedatangan itu, Rina dipanggil oleh manajer hotel. Katanya, Sheikh Abdullah ingin bertemu pribadi dengan pendamping penerjemah. Di ruang lounge private, mereka duduk dengan suasana santai namun formal. Abdullah berbicara pelan, lewat sang penerjemah, tentang tradisi, tentang kehormatan keluarga, dan tentang keinginan menjalani pernikahan simbolik dengan perempuan Indonesia yang dianggap baik dan beradab. Awalnya Rina mengira ini candaan, tapi kalimat selanjutnya membuatnya terdiam. "Kami menawarkan 100 juta rupiah sebagai mahar. Pernikahan hanya seminggu. Tidak ada paksaan. Tidak ada yang akan melampaui batas kecuali kau sendiri yang mengizinkannya." Pikiran Rina kacau. Ia tahu tawaran semacam ini bisa sangat keliru jika jatuh di tangan yang salah. Tapi pria ini tak menampakkan niat jahat. Bahkan cara bicara mereka begitu menghargai, begitu lembut, nyaris membuatnya bingung. Ini pernikahan atau negosiasi bisnis berkelas tinggi? Wajah ibunya melintas di benaknya. Hutang keluarga, biaya sekolah adiknya, gaji yang tak pernah cukup. 100 juta, bukan angka kecil. Tapi yang membuatnya menggigil bukan uangnya, melainkan pertanyaan di hati. Sanggupkah ia menikah dengan 3 pria asing hanya demi 1 malam yang belum tentu terjadi?
Dan yang lebih membingungkan, mengapa hatinya diam-diam penasaran? Pernikahan itu berlangsung sederhana tapi sah, diselenggarakan di sebuah ruang tamu villa pribadi yang disewa khusus di puncak. Suasana sunyi, udara pegunungan mengalir masuk lewat jendela yang dibiarkan terbuka sebagian. Di luar, kabut turun, pelan-pelan, seperti tirai yang menyelimuti malam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pesta, hanya suara ijab kabul dalam bahasa Arab yang dibacakan dengan khidmat oleh Syekh Abdullah, lalu dibalas dengan suara bergetar dari wali Rina. Rina mengenakan gamis putih lembut yang disediakan mereka, lengkap dengan kerudung tipis berenda emas. Ia merasa seperti sedang berada dalam dunia lain, tenang tapi asing. Tangan Abdullah menjabat tangannya sebentar setelah ijab kabul selesai. Sentuhannya hangat dan mantap, seolah meyakinkannya. Kau aman di sini. Rafiq dan Hamid hanya berdiri, di belakang, tangan di depan dada, wajah serius tapi tidak kaku. Mereka menghormatinya, itu terasa jelas. Yang membuat Rina masih belum bisa bernapas lega adalah kenyataan bahwa malam ini adalah malam pertamanya sebagai istri 3 pria Arab. Bahkan jika secara teknis pernikahan itu hanya simbolik dan berjangka seminggu, tetap saja tubuhnya mengerti apa arti malam pertama, dan jiwanya belum siap. Setelah akad, mereka makan malam bersama. Meja dipenuhi sajian khas Timur Tengah, kambing muda panggang, nasi mandi, humus, dan kurma. Tapi Rina hanya menyentuh makanannya. Lidahnya kering, tenggorokannya seperti tertutup kabut yang sama dengan yang turun di luar jendela. Ketika Hamid menuangkan teh min ke cangkirnya, Rina hanya mengangguk kecil dan tersenyum sopan. Tapi di dalam dirinya ada suara kecil yang terus bertanya, siapa yang akan masuk kamarku malam ini? Usai makan malam, Rina diantar ke kamar pribadi yang sudah disiapkan. Villa itu besar, setiap kamar memiliki balkon sendiri yang menghadap ke hutan pinus. Kamarnya bernuansa emas dan krem, dengan tirai tipis yang berayun pelan karena angin. Di atas tempat tidur, gaun tidur berbahan satin diletakkan rapi, berwarna biru muda seperti langit pagi. Ia berdiri lama di depan cermin, tangannya gemetar saat menyisir rambutnya. Ia mengenakan gaun itu perlahan, menyadari bagaimana kain lembut itu membalut tubuhnya. Dingin satin berpadu dengan hangat tubuhnya yang resah. Ia tidak tahu apakah ia merasa cantik, atau hanya sedang berdandan untuk sebuah malam yang tak bisa ia mengendalikan. Pukul 9 malam, suara ketukan halus terdengar di pintu. Detak jantung Rina melonjak. Langkahnya pelan saat menuju pintu, setiap tarikan napas terasa berat. Saat pintu dibuka, ia melihat Syekh Abdullah berdiri di ambang, mengenakan jubah longgar warna coklat tua, wajahnya tenang. Apakah aku boleh masuk? Hanya sebentar? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang halus, dengan aksen Arab yang tebal namun menenangkan. Rina mengangguk pelan dan mempersilakannya masuk. Mereka duduk di kursi kayu samping jendela, tirai bergoyang pelan di antara mereka. Tak ada aroma parfum tajam, hanya wangi cendana lembut dari tubuh Abdullah yang terasa menenangkan. Aku tahu kau mungkin takut malam ini, katanya. Tapi kami datang bukan untuk mengambil kehormatanmu, kami datang untuk menjaga kehormatan itu. Rina menatap mata pria itu. Dalam sorot matanya tidak ada tuntutan, tidak ada hawa panas, hanya keteduhan. Ia seperti berbicara bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai sosok pelindung. Jika kau ingin bicara, aku akan dengar. Jika tidak, aku akan pergi. Tapi sebelum itu, izinkan aku mengatakan satu hal. Kau lebih kuat dari yang kau pikirkan. Lidah. Rina keluh. Tapi matanya mulai memanas. Ia tak tahu kenapa, tapi ucapan itu menembus lapisan terluarnya. Ia mengangguk kecil. Abdullah tersenyum, berdiri, lalu membungkuk sopan dan pergi. Tak ada satu pun sentuhan. Tak ada kecanggungan. Hanya sunyi yang hangat tertinggal di kamar itu. Rina duduk lama di sisi tempat tidur, memandangi pintu yang tertutup. Malam pertamanya, sebagai istri, justru membuatnya menangis dalam kelegaan. Karena malam itu, ia tidak disentuh, tapi ia dihargai.
Malam itu berlalu tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa satupun sentuhan yang berani menyentuh tubuh. Tapi bagi Rina, justru karena itulah malam itu membekas lebih dalam. Ketika ia bangun keesokan harinya, sinar matahari masuk perlahan dari balik, tirai memantul di lantai marmer krem dan menari-nari di dinding. Ia duduk diam di tempat tidur, menggenggam cangkir teh hangat yang dibawakan pelayan, matanya kosong menatap jauh. Sesuatu dalam dirinya berubah, meski ia belum bisa menjelaskannya. Siangnya, villa kembali tenang. 3 pria itu beraktivitas di luar, meninggalkan Rina dengan waktu luangnya sendiri. Ia sempat menulis jurnal di tepi balkon, menikmati aroma pinus dan suara dedaunan berdesir. Saat matahari mulai condong, suara ketukan lembut kembali datang. Kali ini, pria yang berdiri di ambang pintu adalah Hamid. Ia berbeda dari Abdullah, lebih muda, lebih pendiam, dan aura misteriusnya seperti kabut tipis yang sulit diusir. Ia tidak membawa hadiah atau senyum lebar. Yang ia bawa hanyalah sebuah baki dengan 2 cangkir teh mint dan sebuah buku tipis berbahasa Arab. Kulitnya coklat tua dengan ukiran tangan. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya pelan, nyaris seperti gumaman. Rina mengangguk. Mereka duduk di karpet dekat jendela, jaraknya cukup aman. Hamid menyeduh teh untuknya, gerakannya lambat tapi terampil. Ia membuka buku puisi, lalu mulai membaca. Suaranya berat, namun penuh kelembutan yang mengalun pelan di udara. Rina tak mengerti kata-kata Arab itu, tapi irama suaranya membuat kulit tangannya merinding. Setiap bait terdengar seperti doa, seperti cerita yang hanya ingin disampaikan kepada satu orang, dia. Nada Hamid begitu dalam, seolah membacakan isi hatinya sendiri yang selama ini terkunci. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam keheningan itu, suara Hamid bukan sekadar suara. Itu getaran. Getaran yang menyusup ke balik dinding batinnya, menyentuh luka-luka lama yang selama ini ia sembunyikan rapi di balik kesibukan. Ketika Hamid berhenti membaca, suasana menjadi hening kembali. Rina menatapnya, bibirnya separuh terbuka, ingin mengatakan sesuatu tapi tak tahu kata apa yang tepat. Ia hanya berkata, "Itu indah." Hamid menoleh, matanya teduh. Ia tak banyak bicara, hanya menatapnya dalam-dalam, lalu dengan sangat perlahan, ia menyentuh punggung tangan Rina, sekilas, ringan, dan penuh kesadaran. Tidak ada dorongan. Tidak ada dorongan ke arah keintiman fisik. Hanya sebuah isyarat. "Aku ada di sini. Aku mendengarkanmu." Rina tidak menarik tangannya. Tapi ia juga tak membalas. Ia hanya membiarkan sentuhan itu terjadi, kemudian berlalu. Seperti embun pagi di permukaan daun. Hamid berdiri, membungkuk sedikit seperti meminta izin, lalu pergi. Buku puisi itu ia tinggalkan di meja kecil dekat tempat tidur. Malamnya, Rina duduk sendirian di balkon. Angin dingin menyentuh kulit wajahnya, dan ia membungkus tubuhnya dengan selimut wol tipis. Jiwanya tenang, tapi hatinya mulai bergerak. Ia tidak merasa sedang berada dalam sebuah drama cinta palsu, atau akting sebuah kontrak. Yang ia rasakan justru sebaliknya, pertemuan yang perlahan membangunkannya dari mati rasa yang lama. Keesokan malamnya, Rafiq datang. Berbeda dari 2 sebelumnya, kedatangannya membawa energi yang berbeda. Ia mengetuk pintu dengan percaya diri, membawa bunga melati segar dan sekotak kecil coklat Turki. Wajahnya bersih, janggutnya rapi, dan senyum miringnya seolah menyimpan candaan yang belum diucap. "Untukmu," katanya ringan, memberikan bunga. Mereka bilang, harum bunga ini bisa bikin siapapun jatuh cinta. Rina tertawa pelan, tak bisa menahan senyumnya. Rafiq duduk di ujung tempat tidur, memandangnya dengan tatapan yang membuat darah di pipi Rina menghangat. Bukan tatapan nakal, lebih seperti seseorang yang sedang menatap langit dan menemukan satu bintang yang paling terang. "Boleh aku jujur malam ini?" tanya Rafiq perlahan. Rina menatapnya, tak menjawab, tapi juga tidak menolak. "Aku hampir berharap. Ini bukan pernikahan, kontrak," katanya lirih. Suasana menjadi lengang, kata-katanya tidak berat, tapi terasa jujur. Dan itulah yang membuat dada Rina sesak.
malam itu terasa berbeda. Rina masih memegang bunga melati yang diberikan Rafiq. Aromanya lembut dan menyusup perlahan ke ruangannya, seperti kehadiran pria itu sendiri tidak terburu-buru tapi menyelimuti. Mereka tak bicara banyak setelah pengakuan Rafiq sebelumnya. Tapi justru dalam keheningan itu, sesuatu tumbuh diam-diam. Rafiq duduk di kursi, menatap langit dari jendela besar kamar itu. Sementara Rina duduk di atas ranjang, membiarkan kakinya menggantung. Angin malam membawa hawa sejuk, membuat kulit tangannya merinding. Tapi bukan hanya karena dingin. Ada sesuatu dalam tatapan Rafiq yang belum pernah ia temui sebelumnya. Bukan sekadar ketertarikan fisik, tapi semacam penghormatan yang anehnya hangat. Apa kau pernah merasa seperti sedang berjalan di ujung tebing, tapi justru di sanalah kau merasa paling hidup? Tanya Rafiq. Pelan. Rina butuh waktu beberapa detik untuk memahami maksudnya. Tapi ia mengangguk pelan. Ya, tapi biasanya aku mundur sebelum jatuh. Kalau aku, Rafiq menoleh padanya, lebih memilih jatuh. Setidaknya, aku tahu bagaimana rasanya terbang, walau sebentar. Rina tertawa kecil. Kalimat itu seharusnya terdengar berlebihan. Tapi diucapkan olehnya, dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan, kata-kata itu menjadi sesuatu yang menggoda batin. Tanpa sadar, ia menatap bibir Rafiq. Bukan karena ia ingin diciumnya, tapi karena bibir itu terlihat seolah menyimpan banyak cerita yang belum selesai. Dan Rina, entah kenapa, ingin tahu semua cerita itu. Rafiq berdiri perlahan dan berjalan mendekat. Ia tidak memegang, tidak menyentuh. Hanya berdiri di hadapan Rina, cukup dekat hingga ia bisa mencium wangi mask dari tubuhnya. Bukan parfum mewah, tapi aroma kulit hangat yang alami, yang terasa seperti rumah bagi penciuman manusia. Jika aku menciummu sekarang, apa kau akan marah? Tanyanya, matanya menatap langsung ke mata Rina. Pertanyaan itu menghentikan waktu. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan pertanyaannya, melainkan kenyataan bahwa Rina tidak takut. Ia tak menjawab, tapi ia juga tidak menunduk, tidak menghindar. Rafiq perlahan membungkuk, tapi berhenti hanya beberapa inci dari wajahnya. Ia tidak menyentuh bibir Rina. Tidak sekarang. Ia hanya diam di sana, membiarkan napas mereka saling menyentuh. Dan dalam jarak yang begitu dekat, kedekatan itu terasa lebih menghantam dari ciuman apapun. Aku bisa menunggu, seberapapun lama, bisiknya. Kemudian ia mundur. Hanya setengah langkah, tapi cukup untuk memberi ruang. Rina menahan napas yang tak sadar ia tahan selama itu. Tangannya mengepal di pangkuan, bukan karena takut, tapi karena gemetar oleh perasaan yang belum bisa ia beri nama. Malam itu, Rafiq tidak tidur di kamarnya. Tidak ada pintu yang ditutup, tidak ada kasur yang disusupi. Ia hanya meninggalkan sekotak, coklat dan selembar kertas kecil bertuliskan. Yang membuat malam pertama berharga, bukan tubuh yang disentuh, tapi hati yang dibuka perlahan. Rina menyentuh tulisan itu dengan ujung jari. Tangannya dingin tapi pipinya hangat. Ia mulai sadar bahwa dirinya bukan lagi sekadar seorang resepsionis yang menjalani pernikahan demi uang. Ada sesuatu yang pelan-pelan mencairkan hatinya, seperti es batu di dalam teh hangat, dan ia belum tahu apakah ia harus senang atau takut. Paginya, ia bangun lebih awal, tapi kali ini bukan karena cemas. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya sambil tersenyum kecil. Hatinya mulai bergerak, tak lagi datar seperti dulu. Ia belum tahu kemana perasaan ini akan pergi. Tapi ia tahu satu hal, ia tak bisa lagi menganggap pernikahan ini sekadar kontrak. 3 pria, 3 cara mencinta. Dan dirinya sedang mulai goyah di antara mereka. Hari keempat, hujan turun sejak pagi. Rina duduk di dekat perapian dengan selimut wol menyelimuti tubuhnya. 3 hari sudah ia habiskan bersama para pria yang dulu ia pikir hanya akan memilikinya, sementara demi transaksi.
Tapi kini, yang terjadi jauh dari bayangannya. Mereka tidak merebut dirinya. Justru satu persatu, mereka seperti melepaskan bagian dari diri mereka sendiri. Memberi, bukan meminta. Saat itu, ia merasa lebih dilihat, lebih dihargai, lebih menjadi seorang perempuan daripada sepanjang hidupnya sebelumnya. Bukan karena mereka memujanya, tapi karena mereka melihat dirinya, tanpa kedok, tanpa tuntutan, tanpa tekanan. Sore itu, ia menemukan sebuah undangan kecil, terletak di meja ruang tengah. Tulisan tangan Rafiq yang halus mengajak makan malam khusus, bukan untuk membicarakan kontrak atau pembagian malam, melainkan hanya bersama. Sebuah perjamuan kecil yang akan mereka adakan untuknya. Saat malam datang, kamar utama villa berubah menjadi ruang makan hangat. Ada cahaya lampu gantung temaram, meja, kayu panjang, dan makanan sederhana yang mereka siapkan sendiri. Abdullah mengenakan baju putih bersih, wajahnya tenang seperti biasa. Hamid berdiri di samping jendela, memperhatikannya dari jauh sambil memegang gelas teh hangat. Dan Rafiq, seperti biasa, menyambut dengan senyum penuh percaya diri yang kini terasa lebih lembut. Rina mengenakan dress sederhana warna gading, rambutnya digerai, dan ada kilau tenang di matanya. Ia merasa indah malam itu. Bukan karena pakaian atau make-up, tapi karena cara mereka semua memandangnya. Tidak satu pun dari mereka menunjukkan hasrat yang kasar. Yang tampak hanyalah kerinduan, penghormatan, dan semacam rasa yang sulit diungkapkan dengan kata. Mereka makan malam perlahan, bercerita, tertawa. Abdullah menceritakan tentang masa kecilnya di Marrakesh. Hamid sesekali menyela dengan komentar lucu yang membuat Rina tak tahan tertawa. Rafiq terus-menerus menggodanya dengan tatapan mata yang sulit dibaca, antara serius dan bermain-main. Usai makan, Abdullah berdiri lebih dulu. Ia menyentuh bahu Rina dan membungkuk sopan. "Malam ini, aku akan tidur lebih awal," katanya, sambil tersenyum. "Kalian bertiga bisa menghabiskan waktu. Aku sudah cukup mendapatkan hadirmu di hari pertama." Hamid ikut bangkit, mengambil syalnya dan berkata, "Aku akan ke balkon atas. Langit mulai bersih. Aku suka melihat bintang saat hati sedang penuh." Ia menatap Rina lama sebelum pergi. Tatapan itu tidak butuh kata-kata. Rina tahu, ia akan selalu punya tempat di hatinya. Tinggallah Rina dan Rafiq di ruang itu. Hujan sudah berhenti. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Mereka berdua duduk di dekat jendela terbuka, kaki bersisian. Tak ada jarak lagi. Tapi masih tak ada yang menyentuh lebih dari sekadar bahu yang bersandar. "Rina," ucap Rafiq pelan, "kau tahu kenapa kami tidak pernah menyentuhmu seperti yang mungkin kau kira?" Rina menoleh. "Karena bagi kami, tubuhmu bukan harga 100 juta. Tapi waktumu, senyummu, kesediaanmu untuk melihat kami sebagai manusia, bukan pembeli." Suasana menjadi hening. Lalu perlahan, tanpa dramatisasi, Rina memiringkan tubuhnya dan menyandarkan kepala ke bahu Rafiq. Tak ada api dalam sentuhan itu, tapi ada kehangatan yang mengalir dari kulit ke hati. Untuk pertama kalinya, Rina tidak merasa terjebak dalam kontrak. Ia merasa pulang. Dan saat malam semakin larut, tidak ada yang terjadi di ranjang malam itu. Tidak ada gaun yang terlepas. Tidak ada napas terengah. Yang terjadi hanya satu. Seorang perempuan tertidur dengan tenang, di samping seorang pria yang tidak meminta apa-apa darinya, kecuali hatinya, jika ia bersedia. Dan di luar sana, hujan turun lagi. Sunyi, tapi penuh makna. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.